Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek kami, yakni Proyek Live Logic. Apa sih Live Logic itu, Mas Dani? Live Logic yang berarti hidupkan logika, hidup berlogika, yang mempunyai makna untuk menghidupkan logika kita agar kita dapat menganalisa sesuatu kabar dan berpikir kritis. Oh, seperti itu ya. Jadi kita itu dituntut untuk berpikir logis. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya, Mas Dani? Hari ini kita akan membahas tentang hukum kausalitas atau sebab dan akibat dengan logical falasinya, yaitu coincidence. Ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke arah kausalitas dan logical falasinya tersebut, apa sih logika itu, Mas Dani? Logika itu dalam pemahaman saya, logika ialah tanda atau tata cara, metode yang valid dan sistematis berpikir yang gunanya untuk membedakan penawaran baik dan salah. Jadi ini ilmu yang membahas tentang tata cara atau metode Ya. agar kita itu berpikir logis yang benar gitu. Ya. Nah, jadi tidak hanya bahasa saja yang mempunyai tata cara atau gramatika. Biasanya kan di bahasa Arab itu terdapat tata cara atau yang dinamakan gramatika Arab. Jadi di berpikir ini, di logika ini juga mempunyai tata cara untuk berpikir yang namanya sistematika, itu Logika ini. susunan. Dan salah satunya adalah kausalitas tadi. Ya, kausalitas. Nah, Dani, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu logika. Ya. Nah, gimana sih awal munculnya logika ini? Atau asal usulnya itu gimana? Asal usul dari logika itu bermula dari periode awal filsuf Yunani kuno. Filsuf Yunani kuno itu yaitu Thales. Thales mengungkapkan, Thales adalah seseorang yang tidak percaya dengan tahayul atau mitos-mitos yang dipercaya pada waktu masa Yunani itu. Nah, kemudian Thales itu memunculkan teori. Teori itu menyebutkan bahwasannya alam semesta itu bermula dari air. Nah, dari situ dari periode itu lalu dikembangkan lagi oleh Socrates. Ya. Socrates berpendapat bahwasanya atau mengemukakan metode yaitu meutika yang berguna untuk mengembangkan argumen dan idea yang mana untuk menentang pemikiran pemerintah pada waktu itu. Pemikiran tersebut, nah itu kan belum tahu ya istilah yang tepat untuk Socrates, karena kan Socrates memang sangat diburu oleh pemerintah. Memang dari pandangannya itu Socrates ingin selalu berbeda dengan orang lain, dari pendapat orang lain, harus menunjukkan idea dan mengembangkan argumen sendiri. Nah, maka dari itu Socrates dikejar dan dibunuh oleh raja atau pemerintah yang berkuasa pada
zaman itu. Kemudian pemikiran itu dikembangkan oleh Plato, sehingga Plato menyebutnya bahwa teori itu disebut dengan idea. Nah, kemudian setelah Plato ada muncul pemikiran lagi Aristoteles. Ya, Aristoteles mengungkapkan atau menitik beratkan pada logika yang mana harus menggunakan silogisme. Nah, silogisme itu penalaran deduktif, yakni penalaran atau penyimpulan dari hal yang umum ke khusus. Ya, ya. Kemudian lanjut pada periode masa keemasan kejayaan Islam, Ya. logika tersebut dikembangkan oleh Al-Farabi. Jadi logika tersebut menjadi atau yang lebih dikenal oleh orang Arab, orang Islam itu ilmu mantik. Itu pengembangan dari logika yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan masih banyak lagi deh. Oh, jadi begitu ya. Oke. Jadi pengembangannya ini bermula dari zaman Yunani kuno. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama Muslim ya, seperti itu. Oh iya. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahwasanya istilah logika itu muncul dari Zeno. Filsuf Zeno. Soalnya tadi saya terlalu terpatok ya, mungkin. Nah, setelah Aristoteles yang mana mengungkapkan teori silogisme itu, jadi Zeno itu yang mengistilahkan adanya logika. Istilah logika itu dikemukakan oleh filsuf Zeno yang hidup pada zaman 344 sebelum Masehi, atau ya mungkin masih sezaman lah sama Aristoteles. Jadi kalau Aristoteles itu 384 sampai 321, sedangkan Zeno itu pada zaman Aristoteles tersebut. Maka istilah logika itu muncul dari setelah pengembangan setelah pengembangan Aristoteles, lalu dimunculkan dan dikembangkan oleh Zeno. Oke, seperti itu. Istilahnya Jadi, gitu. Istilah awalnya ini muncul nama logika ini dari Zeno. Ya. Oke. Ya, ya. Nah, Mas Dani, apa sih kausalitas itu? Nah, kausalitas itu hubungan antara sebab suatu peristiwa dan efek atau akibat yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Jadi dari satu peristiwa awal itu bisa mengakibatkan peristiwa yang kedua dan keadaan yang kedua. Ya, ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jika daerah Surabaya hujan, maka rumahku yang di Surabaya itu kena hujan dan basah. Itu hubungan sebab dan akibat. Jadi rumah ini yang tadi basah karena hujan tadi Ya, karena rumah saya juga berada di Surabaya. Jikalau rumah saya nggak ada di Surabaya, berarti nggak kena hujan. Ya, ya. Tapi gimana sih kita bisa tahu ini adalah kausalitas atau bukan? Nah, dalam kausalitas itu terdapat 3 pola pikir. Yang pertama, sebab dan akibat. Yang kedua, akibat ke sebab. Dan yang ketiga, akibat ke akibat. Bagaimana itu? Coba kamu jelaskan. Yang pertama,
Sebab dan akibat itu contohnya sebelum saya memakai apa-apa, wajah saya itu terlihat kusam. Ya, jadi saya memakai sabun muka untuk mencerahkan wajah saya. Nah, dari sebelumnya itu kita tarik kesimpulan bahwa sebab dari wajah saya bersinar itu karena memakai Sabun muka. sabun muka. Ya. Sabun muka itu awal untuk mencerahkan, dan akibatnya dari kondisi tersebut wajah saya semakin cerah. Sedangkan yang kedua, akibat dan sebab. Nah, dari akibat ini sebelumnya saya melihat sebagian sebagian bunga dan tumbuhan itu layu. Nah, itu adalah akibat. Ya, itu akibat. Nah, berarti kan saya melihat sebagian bunga dan tumbuhan di sekitar perkarangan rumah saya itu layu. Itu adalah akibat. Oh ya, jadi Selanjutnya kita nyari sebabnya gitu. ya, Ya. selanjutnya saya pergi untuk mencari sebabnya. Ya. Dan dari situ saya menemukan bahwa sebab dari tanaman layu, bunga dan tanamanku yang layu itu karena kekurangan air dan pupuk. Nah, itu yang dinamakan akibat ke sebab. Sedangkan yang ketiga, akibat ke akibat. Dan dari sini saya melihat contohnya ya. Ya. Contohnya saya mempunyai rumah di dekat laut. Ya. Nah, ketika laut itu pasang, Ya. maka rumahku juga terkena banjir. Oh. Nah, itu laut pasang, rumahku juga banjir. Akibat dari pasang itu rumahku juga mengakibatkan banjir. Itu yang disebut tiga pola pikir tersebut. Akibat ke akibat. Kemudian apa lagi nih Mas Dani? Nah, dari sini itu bisa ada cuma sekecil dari logical fallacy kausalitas. Ya. Yang dimana kausalitas itu disalahgunakan dengan memakai coincidence. Coincidence sendiri mempunyai arti kebetulan. Ya. Jadi tidak ada jadi coincidence itu tidak menggunakan hukum kausalitas. Ya. Hanya tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan. Contohnya gini. Adanya di dalam suatu desa terdapat tradisi di dalam suatu desa itu ada gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Nah, tradisi tersebut kemudian masyarakat mempunyai tradisi memukul kentongan saat gerhana bulan, dikarenakan masyarakat mempercayai bahwasanya gerhana bulan itu disebabkan oleh raksasa yang ingin memakan bulan. Ya. Maka dari itu masyarakat mempunyai tradisi untuk memukul kentongan ya. Untuk menghilangkan raksasa tersebut. Nah, dari situ kita berangkat dari empiris. Kebetulan itu kan berangkat dari empiris. Ya. Nah, itu aslinya, yang asli itu hanyalah mitos.
Ya. Cuman seseorang, masyarakat itu mempercayai karena adalah empiris, Adanya pengalaman tadi ya. Iya, Ilmu ada tangan jadi pengalaman. gerananya hilang. Maksudnya itu kayak raksasanya hilang gitu. Ya, Oh iya ya. toh lama kelamaan tuh juga hilang walaupun nggak ada Pukul ketongan. Hmm. Oh jadi ini Itu cuma kayak kebetulan saja. oh iya ya. Jadi ini aslinya itu ada peristiwa, maksudnya itu ada penjelasan lain, tapi gara-gara masyarakat mempercayai ini, Ya, jadi masyarakat menganggap bahwa sebab dari gerhana bulan ini adalah raksasa yang Ya. memakan bulan. Nah ini Ya. kan kesalahan jadi gitu. Oh gitu Kesalahan. jadinya. ada lagi contoh biar teman-teman paham juga ya. Contohnya itu gini, ketika saya memakai baju kebanggaan saya, baju sakral ya, yang Baju hoki namanya gitu. sakral atau apa gitu. Pokoknya sangat mulia lah baju saya ini. Ya. Ketika ingin melamar kerja, saya itu menggunakan baju tersebut. Kemudian saya wawancara. Ya. Wawancara kerja. Kemudian saya diterima. Lalu saya menyimpulkan dengan cara memakai teori coincidence tersebut, kebetulan bahwasanya saya lulus kerja, diterimanya kerja itu gara-gara saya memakai baju sakral saya, karena pernah saya tertirakati atau gimana. Oh jadi ya itu tadi kan. Jadi dia itu tidak menganggap belajarnya tadi. Iya. Dia tuh kerja apa belajar. Iya. Lamar kerja nggak dianggap. Iya. Dia menganggapnya bahwa bajunya ini yang membuat dia lulus dan dapat pekerjaan tadi. Ya. Jadi itu salah pengambil. Atau logical fallacy. Jadi salahnya mengambil kesimpulan. Padahal kan ada dua kesimpulan Ya ada dua dan perlu kemungkinan. dianalisis lah. Ya. Analisis lagi. Jadi itu coincidence. Jadi itu. Kemudian kenapa kok perlunya kita mengetahui itu? Ya agar kita tidak mencapai coincidence tersebut, tidak terlalu terkupuh-kupuh untuk mengambil kesimpulan. Tidak terjerumus ke dalam Ya. kesesatan berpikir tadi ya. Udah kesesatan berpikir. Oke. Ya lalu itu fallacy. Maka perlunya kausalitas itu untuk mengcounter, membatasi. Perlunya mempelajari ilmu ini itu untuk tadi, untuk agar kita itu terhindar dari kesesatan berpikir tadi, logical fallacy coincidence. Nah, jadi kita membatasi tidak terjerumus dalam hal itu. Jadi itu kan bisa. oke ya. Jadi ini kausalitas ini adalah salah satu ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Kausalitas ini adalah salah satu metode dalam logika ya Mas Dani. Ya, Nah. salah satu bagian dari logika Yang digunakan untuk mempertimbangkan antara premis yang pertama dan yang kedua. dan bisa juga agar kita dapat menyimpulkan dengan benar. Jangan terlalu mengambil kesimpulan atau tergopoh-gopoh untuk menyimpulkan. seperti tadi ya. Karena apa ya? Seperti tadi Mengambil sebab yang salah karena tidak nyambung antara sebab dan akibat, tidak nyambung. Jadi sebab dan akibat ini harus berhubungan ya, gitu ya. betul. Ya, jadi ini sekian pembahasan kami hari ini tentang kausalitas atau logika. Ada yang tambahan dari Mas Dani? Ingat ya, hidupkan logikamu, maka kamu akan terbebas dari yang namanya kehoaksan, perhoaksan, Suatu suatu yang hoak gitu loh. dan sekedar cuma mitos-mitos itu ya. Mitos-mitos. Jangan sampai logikal mistika ya. Ingat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.